Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dan kesempatan yang berbahagia ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Pentingnya kita mengatur diri atau mengelola diri itu sangat penting. Mengapa? Karena supaya hidup kita lebih disiplin, teratur, dan juga terarah. Ya, bisa dibilang dan boleh dikatakan itu adalah manajemen waktu atau memanage waktu. Itu menurut saya dan bukan menurut versi sumber. Ya, saya juga tahu bahwa diri kita juga harus diatur supaya tidak berantakan. Ya, kita harus mengatur dan mengelola dengan baik diri kita ini supaya tidak menjadi kacau balau diri kita ini. Jangan sampai hidup kita ini tidak disiplin, tidak teratur, dan tidak terarah. Itu namanya semraut, begitu. Jadi sekali lagi, memang sangat penting mengatur diri atau mengelola diri. Ya, memang supaya hidup kita termanage dengan baik waktu yang kita gunakan. Dan menurut saya, ya manajemen waktu itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah buat video di slide sebelumnya atau part sebelumnya ya. Oke. Ya, inti dari video saya itu adalah sama seperti video yang sebelumnya, yang kemarin maksudnya. Ya, jadi memang kita itu harus bisa mengatur waktu dengan baik, mengelola waktu dengan baik. Ya, mungkin bisa dibilang memanage waktu dengan baik. Atau kalau menurut saya saja ya, manajemen waktu. Ya, ini menurut saya, bukan menurut sumber. Karena menurut sumber, setahu saya bukan seperti yang saya katakan. Jadi itu. Jadi kita ini memang harus memanage waktu supaya hidup kita bisa lebih teratur, disiplin, dan terarah. Jangan sampai kita tidak bisa mengatur diri, mengelola diri. Nanti malah jadinya kacau balau, semraut, parah, kacau, berantakan. Kan kacau juga kalau begitu ya. Oke. Ya, jadi itu yang saya mau jelaskan di video ini dan di kesempatan yang berbahagia ini, begitu ya. Oke. Ya, jadi kita mesti bisa memanage waktu dengan baik, mengelola waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik ya. Ya, mengatur dan mengelola waktu ya, mengatur waktu gitu. Itu namanya manajemen waktu menurut saya. Karena kita mesti bisa punya manajemen yang baik, ya kan? Ya, manajemen juga kan ada di dalam ilmu ekonomi gitu loh. Iya, kalau dalam perusahaan, mengatur perusahaan, bagaimana perusahaan itu supaya berjalan dengan baik, supaya meningkat, maksudnya usahanya. Karena bagaimana kan dagang ya, bisnis ya, itu harus bisa meningkat dengan baik, signifikan lah. Jangan sampai tidak bisa mengatur manajemen dengan baik. Tidak bisa maksudnya. Jangan sampai tidak bisa mengatur manajemen dengan baik. Maaf, maksudnya itu. Jadi kalau perusahaan supaya maju dan berkembang, ya harus bisa mengatur manajemennya dengan baik. Itu dalam ilmu ekonomi kan gitu. Atau dalam suatu administrasi
kantor, di perkantoran atau di mana kan gitu ya. Jadi manajemen itu bisa merangkup semua ya, bisa dalam perusahaan, kantor, ya kan, administrasi atau rumah sakit atau politik, pemerintahan, polisi, militer, tentara, atau bidang keagamaan mungkin ya, atau juga bidang seni, budaya, atau musik atau segala macam lah. Karena kalau kita kayak dunia entertainment aja kan ada manajemennya, ya kan, semua ada manajemennya. Maka itu emang harus diatur, karena tujuan daripada manajemen itu mengatur dan mengelola waktu supaya setiap pekerjaan itu berjalan dengan baik, dengan lurus dan benar. Jangan sampai tidak ada manajemen itu kacau. Kita memang harus bisa punya manajemen dengan baik, karena dalam ilmu ekonomi juga begitu. Itu menurut saya ya, menurut saya ini bisa benar bisa enggak, tapi yang saya tahu seperti itu, yang saya ketahui itu ya. Tadi saya juga singgung sedikit lagi di video yang tadi ya, yang sebelumnya ya, yang saya buat video yang sebelumnya. Tadi saya video baca itu tadi ada sedikit salah lagi, jadi ini saya koreksi maaf, kepleset mulu, maaf. Saya koreksi lagi tadi yang saya baca, bahwa jadi kalau kita bersyukur ya, punya rasa bersyukur, kalau kita bersyukur ya, kita mengucapkan hamdalah atau mengucap kata tahmid ya, tahmid. Sekali lagi tahmid, alhamdulillah. Jadi bukan tauhid ya. Kalau tauhid itu sama aja tahlil, la ilaha illallah. Itu ucapan kita terakhir nanti kalau kita insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kata-kata terakhir kita la ilaha illallah itu ucapan tauhid, tahlil. Tapi kalau rasa syukur kita kita ucapkan tahmid atau hamdalah, alhamdulillah. Sekali lagi, jadi kalau kita bersyukur kita mengucapkan kata hamdalah atau tahmid ya. Jadi jangan salah paham nih di sini. Ucapkan kata tahmid, alhamdulillah. Sekali lagi, kita ucapkan kalimat hamdalah, tahmid ya, alhamdulillah ketika kita bersyukur, mempunyai rasa syukur, dan memang harus mempunyai rasa syukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah atau tahmid ya, alhamdulillah gitu ya. Oke ya, jadi sekali lagi ya, kita harus bisa mengelola waktu, mengatur waktu dengan baik, manajemen waktu, memanage waktu ya, manajemen waktu supaya kita hidupnya lebih disiplin, terarah dan teratur, supaya hidup kita tidak berantakan, kacau balau, dan kalau istilah kata ya semeraut lah ya. Oke ya, jadi itu yang saya maksud dari video ini dan di kesempatan yang berbagi ini ya. Oke ya, nah itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya, jika ada salah-salah kata mohon sekali lagi untuk dibukakan pintu maaf untuk saya. Saya tutup dan saya akhiri dengan banyak-banyak mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam zuhur, lohor, tengah hari ya. Oke, sip.